gitu, karena bisa untuk bayar yang lain. Misal harusnya itu Kikes misalnya harganya 10.000, kita bisa tempo di 2 minggu ke depan itu 10.000, padahal hari itu kita punya uang 10.000 itu bisa buat bayar listrik gitu ya, misalnya anggaplah 5.000 gitu kan, biar gampangannya ya, mungkin listrik gak segitu kali ya, tapi aku ibaratnya itu kayak misalnya buat bayar gaji gitu. Atau contoh lain misalnya di minggu ini kalian misalnya mau nge-cash omset kalian 20 juta gitu aja ya, biar gak bingung lah, 20 juta. Nah kalian tuh bayar supplier 20 juta juga, padahal kalian juga bayar gaji 20 juta, bayar listrik 5 juta, boncos kan 25 juta sama 20. Padahal kalau misalnya kalian tempo di minggu depan 20 juta, kalian ngejar 20 juta itu seminggu gitu loh. Nah hal lain bisa buat bayar gaji dulu nih, atau mungkin listrik gitu kan. Salah satu mungkin gaji bisa mungkin di down atau diturunkan dulu untuk gue nggak butuh banget nih untuk pembayar gaji si, misalnya bukan nggak tega ya, tapi gaji si A atau si B ini kok kayaknya si B kurang efektif untuk pemasarannya. Mungkin si B nanti aja nih, misalnya dia part time gitu kan, oke nanti aja karena aku butuh orang yang full time gitu untuk usaha aku gitu. Karena kalau skala kecil ternyata ketika kita mempekerjakan orang itu juga harus ada takarannya, job case-nya juga apa, gajinya seberapa gitu, jadi ada ukurannya gitu loh. Misalnya gaji bisa dibudgeting di angka 10 juta gitu, jadi nggak langsung 20 juta, omsetmu 20 juta jadi boncos lah gitu loh, kayak supplier gitu. Sebenarnya kayak misalnya harusnya hari ini kok bayar 20 juta bisa ditunda minggu depan gitu, jadi kita bisa mencarikan cash flow untuk usaha itu gitu loh. Jadi enggak ya langsung apa-apa, wah aku pusing nih kalau tanggal segini boncos gue gitu. Itu banyak banget sih teman-temanku yang kasusnya seperti itu teman-teman. Nah jangan lupa, aku mau bahas apa lagi, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, thank you so much. Halo, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Anissa, biasanya dipanggil Lisa. Dan biasanya aku ini membahas mengenai keuangan, finance, accounting, dengan masalah yang masih mungkin usaha ya teman-teman yang masih merintis. Nah banyak banget yang mungkin banyak banget teman-teman aku yang mungkin gimana sih, kenapa boncos banget sih ketika aku harus bayar supplier, aku harus bayar gaji, dan aku harus bayar pajak gitu kan. Jadi pusing lah mereka ini gitu kan, karena memang banyak banget pertanyaan dan banyak banget problematika. Karena anak gue ini punya usaha, tapi kenapa ya boncos, padahal omsetnya itu ada loh gitu. Tapi ketika lihat di mutas jebrek gitu ya, nah itu tuh gak ada uang ya. Nah kadang ini yang menjadi problematika orang-orang usaha di skala yang lagi mulai. Nah ibaratnya masih kayak merintis lah ya, kayak gitu kan. Nah kadang kenapa sih aku tuh pusing banget bayar supplier. Iya, aku bahas satu-satu dulu ya. Di video ini aku akan membahas bayar supplier gitu ya, UMKM atau yang disebut juga usaha yang mungkin mulai di rentan usia 25 tahun apa 20 tahun yang ingin usaha gitu kan. Jadi teman-teman, kamu mau buka usaha di bidang, mau buka usaha di jasa, ataupun pengiriman, ataupun apa bentuknya ya, mau kamu itu skalanya masih kecil atau sudah menengah, nah pasti banget ketika bayar supplier. Hal ini aku alami ketika aku bekerja sebagai seorang accounting gitu kan. Nah kadang owner itu tidak memikirkan, atau mungkin pemilik usaha itu tidak mengecek, jadi asal percaya sama orang gitu. Mutasi rekening ataupun kas kecil itu harus dilihat. Nah terkadang kamu mau barang atau apa jasa, atau mau F&B, atau mungkin aku mau jualan kerudung nih. Nah terkadang kita itu beli kebanyakan di supplier. Misalnya nih aku kasih contoh, aku ini kerja di sebuah F&B, aku mau beli susu gitu ya, aku mau bikin susu coklat, aku butuh susu. Nah ternyata bufferanku tuh skalanya
jualanku tuh aku cuma 10 pieces. Nah, padahal kalau ketika 10 pieces itu butuh susu juga 10 kan. Nah, kadang aku belinya malah 30. Nah, padahal susu itu skalanya itu kadaluarsanya kan cepet banget ya teman-teman, kayak harusnya ya udah malah bikin 20% misalnya di angka 12 susu gitu ya. Nah, kadang itu harus dilihat juga itu tuh permintaan dan penawaran gitu loh. Nah, kadang yang bikin lupa sesimpel itu kita tuh kayak, kalau bahasa orang zaman dulu tuh kulaannya tuh keakehan, maksudnya apa ya, aku jauh banget, kulaannya tuh kebanyakan gitu teman-teman. Nah, terkadang mutasi rekening itu nggak dilihat sama owner, asal percaya, jadi nggak dicek setiap weekly-nya, jadi kayak setiap minggunya itu nggak dicek gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, saran aku untuk kalian yang memulai usaha, kalian tuh harus ngecek omsetnya berapa, kamu bayar supplier itu dibikin budgeting anggaran gitu. Jadi emang teman-teman memang kita tuh harus terus belajar hingga mungkin di rentang usia yang nggak tahu kapan. Tapi kalau menurut aku, ketika kalian berusaha itu kalian harus belajar namanya anggaran, nah pembayaran. Nah kalian kenapa kita harus belajar cash dan tempo? Nah, kalau saran aku memang harus ditempo, karena apa? Untuk perputaran cash flow, nah biar sehat gitu kan. Tapi kalau misalnya cash, diusahakan itu jangan terlalu banyak. Ketika tempo perputaran piutangnya itu berputar, nah kita tuh bisa memutar cash flow juga, jadi bisa untuk pembayaran biaya lain-lain gitu teman-teman. Jadi nggak langsung apa-apa itu bayar semuanya di cash aja. Nah itu tuh nggak muter sebenarnya. Ilmu ini itu penting. Kenapa? Bukan tempo tuh utang kak, nggak bagus gini kayak aku temanku utang tuh nggak wah pusing banget kalau aku utang tuh kayak beban di hati. Enggak teman-teman, sebenarnya itu perputaran yang piutangnya itu untuk perputaran cash flow mutasinya, jadi lebih bagus gitu, karena bisa untuk bayar yang lain. Misal harusnya itu cash misalnya harganya 10.000, kita bisa tempo di 2 minggu ke depan itu 10.000. Padahal hari itu kita punya uang 10.000 itu bisa buat bayar listrik gitu ya, misalnya anggaplah 5.000 gitu kan, biar gampangannya ya. Mungkin istri gak segitu kali ya, tapi aku ibaratnya itu kayak misalnya buat bayar gaji gitu. Atau contoh lain, misalnya di minggu ini kalian misalnya mau nge-cash omset kalian 20 juta gitu aja ya, biar gak bingung lah, 20 juta. Nah kalian tuh bayar supplier 20 juta juga, padahal kalian juga bayar gaji 20 juta, bayar listrik 5 juta, boncos kan 25 juta sama 20. Padahal kalau misalnya kalian tempo di minggu depan 20 juta, kalian ngejar 20 juta itu seminggu gitu loh. Nah hal lain bisa buat bayar gaji dulu nih, atau mungkin listrik gitu kan. Salah satu mungkin gaji bisa mungkin di down atau diturunkan dulu untuk gue nggak butuh banget nih untuk pembayar gaji si, misalnya bukan nggak tega ya, tapi gaji si A atau si B ini kok kayaknya si B kurang efektif untuk pemasarannya. Mungkin si B nanti aja nih, misalnya dia part time gitu kan, oke nanti aja karena aku butuh orang yang full time gitu untuk usaha aku gitu. Karena kalau skala kecil ternyata ketika kita mempekerjakan orang itu juga harus ada takarannya, job case-nya juga apa, gajinya seberapa gitu, jadi ada ukurannya gitu loh. Misalnya gaji bisa dibudgeting di angka 10 juta gitu, jadi nggak langsung 20 juta omsetmu 20 juta jadi boncos lah gitu loh, kayak supplier gitu. Sebenarnya kayak misalnya harusnya hari ini kok bayar 20 juta bisa ditunda minggu depan gitu, jadi kita bisa mencarikan cash flow untuk usaha itu gitu loh. Jadi enggak ya langsung apa-apa, wah aku pusing nih kalau tanggal segini boncos gue gitu loh. Itu banyak banget sih teman-teman gue yang kasusnya seperti itu teman-teman. Nah jangan lupa, aku mau bahas apa lagi, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, thank you so much.